Apa kabar kelas 3A? Apa kabar Ibu kelas 3A? Diaktifkan? Baik, Bu. Pinter, mantap ya. Senang ya. Semua dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, ya sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau meminta anak Ibu ya tenang dulu, biar kita mulai berdoa ya. Doa dipimpin oleh Risya Padang. Mana Risya Padang? Risya Padang. Buat suara kawan. Risya Padang, ayo pimpin doa sayang. Yang lain harap tenang ya nak ya, kita dengar apa kata teman kita Risya Padang untuk memimpin doa. Ayo Risya Padang, silakan mulai sayang. Ambil suara yang lain. Mari berdoa. Kami berbuat ini yaitu bikinlah kami yang disayangkan, lindungilah ya Tuhan, Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalimat sederhana ya. Oke. Sekarang Ibu mau nah, biar Ibu mau tahu dulu anak-anak Ibu, masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya? Ya, Ibu mau minta dulu anak Ibu ya. Pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalimat saran, iya kan? Nah, bertanya. ya Bu. Kalimat ya disimak ya yang Ibu sampaikan. Kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan disebut dengan ayo siapa yang tahu? Sekali lagi ya, Ibu kasih dulu pertanyaannya ya. Kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan disebut dengan apa yang tahu yuk disebut dengan apa? Kalimat saran. Mantap. Disebut dengan kalimat semua anak Ibu masih mengingat apa yang Ibu sampaikan. Apanya? Lalu pertanyaan kedua. Ya, dengarkan ayo. Simak lagi ya. Ini pelajaran semalam loh, ya. Bersyukur, ya dengarkan ya nak ya. Bersyukur atas pakaian yang kita gunakan. Ya, ingat ya. Bersyukur atas pakaian ini pakaian yang kita gunakan merupakan contoh dari apa yuk? Ini pelajaran semalam, pelajaran PKN. Contoh dari ingat ya, bersyukur atas pakaian yang kita gunakan. Itu contoh dari apa yuk? Contoh dari ayo anak-anak. Apa sayang? Iya, pintar anak Ibu. Mantap ya. Semua ternyata dapat nilai A+ dari Ibu. Nilai A+. Oke, sayang Ibu ya. Baik. Nah, untuk berikutnya Ibu akan mengabsen dulu anak-anak Ibu ya. Ya, ternyata di sini semua masih smart ya, Nak ya. Baik, di sini sudah hadir Jeko, Gom-Gom, Olive, Harta Dinata, Aurel, Irdani, Ratu, Michelle, Immanuel, Aglizio, Risha, Ivan, Kalista, Bravo, Cantika, Vicensius,
Jose, ya sudah hadir ya nak ya, sudah bergabung. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah hadir, ya, yang sudah hadir di Zoom kita. Ada lagi di sini si Michelle Ratu, ya bagus ya, udah ada bergabung kita di sini 19 orang ya, menunggu teman yang lain bergabung. Oke, nah ada tidak materi sebelumnya yang tidak dipahami anak-anak ibu? Apakah semua anak-anak ibu sudah mengingatnya? Apa kira-kira materi yang tidak dipahami anak ibu? Apakah semua sudah dipahami sayang? Bisa dipahami materi ibu yang sebelumnya tentang hak dan kewajiban, tentang ya bersyukur atas pakaian yang kita gunakan. Nah, ada nggak yang mau ditanya dari situ? Oke, baik. Kalau tidak ada, nah dengarkan dulu. Ini ada sedikit motivasi dari ibu ya. Dengar ya, disimak dengan baik. Semua pekerjaan anak ibu ya, pekerjaan rumah baik itu PR maupun pekerjaan yang dibantu ibu dan bapak ya atau papanya di rumah, jika dihadapi anak ibu dengan semangat dan senyum yang manis, pasti semua akan terselesaikan dengan baik. Oke anak-anak ibu ya. Nah, adapun di sini tujuan pembelajaran kita ya di tema 4, tema 1, pembelajaran 5, yaitu yang pertama anak-anak ibu ya. Anak-anak ibu dapat menafsirkan maksud dari kalimat saran dengan percaya diri. Lalu yang kedua, di sini anak ibu harus bisa menemukan maksud atau ya atas kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah yang disampaikan. Lalu yang ketiga, anak-anak ibu nanti dengan mengamati teks bacaan, nanti ada ibu tampilkan di slide-nya, dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint, ibu berharap ya ini anak ibu dapat memperjelas kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Oke, anak ibu ya, yang berkaitan dengan tempat tinggal dengan jelas. Oke, lalu yang keempat apalagi Bu tujuannya? Yang keempat itu mengetahui. Jadi anak-anak ibu itu mengetahui kewajiban dan hak yang dapat diapresiasikan pengalamannya dalam melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan tempat tinggalnya masing-masing dengan penuh percaya diri. Itulah tujuan dari materi kita hari ini, yaitu pembelajaran 5. Oke, baik, kita akan memulai. Nah, di sini ada yang ditampilkan. Nah, nampak ini anak-anak ibu semua? Ini nampak tampilan ibu? Nampak? Nampak itu nakku? Bisa dilihat? Bisa anak-anak ibu melihat? Baik, oke sayang. Ini bisa nampak nak? Bisa dilihat ini PowerPoint ibu? Aduh tunggu nak ya, lagi apa nak ya, lagi loading. Sabar ya nak ya. Oke, coba baca, nampak anakku ini? Nampak ini sayang? Nampak? Halo? Nampak ya nak ya?
Oke, coba dulu. Itu belum nampak ya tampilan Ibu? Belum? Oke, sudah bisa Dina dilihat? Bisa? Oke, baca dulu anak Ibu Irdani. Ayo kita. Belum nampak tampilannya? Ini belum nampak? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Sudah, oke. Sudah nampak. Coba baca dulu Irdani. Ayo. Irdani, silakan dibaca ya. Orang wajib melindungi itu salah satu melindung ada orang manfaat tempat tinggal biasanya terbentuk rumah memiliki bentuk yang berbeda sama berupa berlindung dan bersama juga tempat. Oke, coba. Halo, Nak. Keluar masuk lagi tadi ya. Nah, ini nampak sayang, sudah nampak? Nampak kan sayang? Oke, coba lanjut Rahel. Yang rumah merupakan, ayo lanjut Rahel. Nah, nampak ini yang Ibu bagikan sayang? Belum, Bu. Ya, sabar ya. Udah, Bu. Oke, sudah nampak ya, baik. Bu. Oke. Udah. Iya. Bu. Baca dulu lanjutannya baca dulu lanjutannya. Coba kita tadi sudah siapa? Sekarang Immanuel dulu. Ibu belum pernah dengar suara Immanuel. Baca lanjutannya dari rumah kita juga tempat berkumpul bersama keluarga. Coba baca yuk. 2, mulai. Tadi Nggak nampak, Bu. Nggak nampak? Bagaimana? Siapa yang nampak? Irdani nampak? Denzel nampak? Denzel nampak yang tampilan yang Ibu buat ini? Nampak Denzel? Nampak, Bu. Oke, coba dulu lanjutkan Denzel. Teman kita Immanuel nggak nampak katanya. Coba Denzel lanjutkan. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu dan yang lain yang sudah menyimaknya dengan baik. Terima kasih. Oke. Nah, dari teks bacaan kita ini, apakah kalimat saran yang anak Ibu temukan dari teks bacaan kita ini? Ayo, apa
dari kalimat ini, di manakah ditemukan anak-anak ibu kalimat sarannya? Ayo coba, siapa yang bisa? Ayo. Bersyukur atas semua yang dimiliki. Iya, pinter untuk anak ibu Denzel ya, 100, good job. Lalu, apalagi yuk kira-kira? Udah dapat 1. Ada lagi nggak kalimat saran yang lain? Ibu nasihatkan mereka meski rumahnya banjir. Iya, pinter anak ibu Cantika ya. Ibu menyarankan supaya si anak itu tadi melihat orang-orang yang lebih susah. Oke, mantap anak ibu ya. Nah, di sini bisa dilihat anak ibu. Nah, ini dia ya. Sebaiknya Udin dan Mutiara belajar melihat orang yang lebih susah. Lalu saran yang kedua itu ini, alangkah baiknya bersyukur, hati akan tenang. Iya, pintar anak ibu. Iya, bagus. Lalu ada loh pertanyaan ibu. Apa itu Bu? Nah, ini gambar apa? Bisa dilihat ini gambar? Dapur yang berantakan. Gambar apa sayang? Dapur yang berantakan. Iya, pinter anak ibu, 100 semua ya. A+ untuk anak ibu. Gambar ini dapurnya yang sedang berantakan. Lalu pertanyaan ibu apa ya? Nah, pertanyaan ibu seperti berdasarkan teks itu, apakah saran anak ibu terhadap dapur yang berantakan ini? Ayo, siapa bisa? Apa saran anak ibu terhadap dapur yang berantakan ini? Siapa bisa yuk? Dirapikan dapur. Rapikan dapur tersebut. Iya, iya loh. Awal kalimatnya itu harus ada kata saran. Apa itu kata sarannya yuk? Di awal kalimat kita letakkan, lalu kita buatlah kalimatnya nih. Ayo, siapa bisa? Ayo, siapa bisa? Sebaiknya dapur harus dirapikan. Siapa tadi itu yang bicara sayang? Ayo, siapa? Immanuel? Iya, apa itu yuk nak yuk? Apa saran? Apa saran anak Sebaiknya dapur itu harus dirapikan. Sebaiknya dapur itu harus dibersihkan. Iya, benar kata Jekonia. Denzel juga sudah benar. Iya sayang ibu. Apa nak? Iya, pintar anak ibu semua ya. Ternyata anak ibu menyimak dengan baik. Sebaiknya dapur dirapikan dan dibersihkan agar terhindar dari bahaya ataupun penyakit. Bisa ya? Bisa demikian kan sayang ibu? Iya, Denzel tadi sudah Iya, Denzel tadi sudah good, Jekonia sudah good. Ya, Ratu juga sudah good tadi menjawabnya ya, dan anak ibu yang lainnya sudah good is the best. Oke. Nah, setelah kita tahu saran itu, lalu kita jalan-jalan kemana ya Bu? Nah, kita masuk apa-apa saja sih hak dan kewajiban kita di rumah? Nah, di sini ada beberapa contoh kewajiban dan hak anak ibu di rumah. Oke, coba dulu ini masih ibu gabungkan ya, belum ibu pisahkan. Oke. Nah, coba yang pertama, apa di sini jawaban kewajiban dan hak di rumah? Coba baca yang pertama. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Iya, pinter anak ibu. Yang ketiga. Bicara lembut dan sopan. Iya, pinter. Yang keempat. Membantu merapikan dan menata rumah. Iya, rumah. Yang keenam.
saling mencintai, melindungi, dan menghargai. Iya, good. Yang ketujuh. Saling mencintai, menjaga, melindungi, Iya, pintar yang ketujuh ya. Yang kedelapan. saling memaafkan, Iya, good. Yang kesembilan. mendapat tempat tinggal, Iya, pintar. Yang ke-10. menjaga kebersihan dan kerapian Semua rumah. anak-anak ibu sudah membacanya dengan baik dengan menyebutkannya masing-masing. Loh, sekarang ya, ibu mau bertanya, di manakah di antara yang 10 ini ya, di manakah di antara yang 10 ini bagian dari kewajiban dan bagian dari hak? Ya, sebelum kita lanjut, ibu mau tanya ya, apakah itu yang dimaksud dengan hak? Ayo, hak adalah apa sayang? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Iya, pintar. Lalu kewajiban adalah merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. iya, pintar anak ibu semua. Ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Nah. Halo. Aduh, Halo. Dimutkan dulu suaranya. Siapa ini? Tolong dimutkan dulu suaranya sayang. SMS kan lagi dipakai anakku ini belajar Ju. Oke ya. Nah, ya, oke udah ibu mute-kan ya. Oke sayang ibu ya. Nah sekarang kita kategorikan ya yuk. Kita tadi anak ibu sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Oke. Sekarang kita masukkan pengelompokannya. Nah ini dia. Oke. Nah sekarang ibu kita tandai di sini. Manakah nomor 1 termasuk apa dia? Hak atau kewajiban? Kewajiban, Bu. Nomor 1 termasuk apa? Kewajiban Karena memiliki iya kewajiban. Baik, ibu tandai di sini kewajiban, ibu buat dengan lambang simbol. Oke, mantap ya, diingat ya. Nomor 1 tadi, oke, kewajiban. Lalu yang nomor 2 termasuk apa dia nomor 2? hak. Apa? Coba dibaca nomor 2. Apa itu nomor 2? Coba dibaca. Iya, baik. Benar anak ibu pintar ya. Di sini termasuk hak. Ibu hanya buat simbolnya saja. Oke ya. Lalu berikutnya nomor 3. Ini nomor 3. Kewajiban, Bu. Kewajiban, Bu. Ini kita diminta. Kewajiban, Bu. Termasuk apa? Kewajiban, Bu. Pintar, ibu buat di sini ya. Kewajiban, oke. Ya, kewajiban. Lalu yang nomor 4. Kewajiban, Bu. Kewajiban, Bu. Kewajiban, Bu. Iya, Kewajiban, Bu. membantu Kewajiban, Bu. Iya, pintar anak ibu. Kewajiban. Pintar ya, sayang, ya. Kewajiban, Bu. Iya, cintaku. Kewajiban. Ibu buatkan. Oke, lalu yang nomor 5. Apa itu yuk? Hak, Bu. Hak, Bu. Bu. Apa nomor 5? Bu. Hak, Bu. Nomor 5 itu termasuk hak. Iya, pintar anak ibu ya. Termasuk dia si hak ya nak ya. Oke. Walai. Lalu nomor 6.
Ayo, Kewajiban Bu. saling mencintai, menjaga, melindungi itu termasuk Kewajiban. iya, pinter. Ternyata di sini kita harus saling mencintai, ya, harus saling menjaga, melindungi dan menghargai. Oke, yang ketujuh. Bu. Apa yang ketujuh? Iya, apa itu maksudnya? Coba apa itu? Apa? Bu. Iya, apa itu bacaannya? Contohnya itu apa? Diperlakukan dengan lembut dan sopan. Iya. Siapa yang mau diperlakukan dengan lembut dan sopan? Aku, Bu. Siapa? Iya, semua orang pasti berhak diperlakukan dengan lembut dan sopan. Benarkah itu hak? Itu hak atau kewajiban? Ayo. Hak atau kewajiban? Hak, Bu. Nomor 8. Kewajiban, Bu. Iya, Kewajiban, Bu. Bu. Kewajiban. Oke, kewajiban ya. Lalu, nah ternyata kalau menolong teman, menolong ibu atau keluarga dan memaafkan ternyata itu adalah bentuk daripada kewajiban. Lalu yang ke-9, ini termasuk dari mana? Iya, pinter anak ibu ya, termasuk dari hak ibu. Ibu ini ibu singkat aja ya nak ya. Oke. Nah, yang terakhir termasuk dari apa? Yuk, siapa cepat? Kewajiban. Good ya. Kewajiban, Bu. Kewajiban. Oke. Nah, ternyata rumah yang berantakan ini tadi ya kita harus wajib melakukan kebersihannya. Oke ya. Nah, dari nomor 1 sampai 10 ini coba dihitung anak ibu, ada berapakah di sini kewajibannya? Coba dihitung. Ada berapa? Coba dihitung. 6, Ada Bu. berapa? 6, Bu. 5 kok ibu lihat. Ada 5. 5. 6, Bu. Pinter anak ibu, ternyata semua masih memperhatikan dan Ke suaranya, kenapa? sudah. Ternyata semua ada 6 untuk kewajibannya. Lalu untuk hak ada berapa? Ayo, haknya ada Yang bisa ke berapa? suaranya, Riz? 4, Bu. Ada berapa haknya? Kenapa? Ada? Iya, pinter anak ibu. 4, Bu. Lalu itu nanti semua, ini kok bisa begini ya? Nah, ini nanti semua boleh ya dimasukkan anak ibu pada kolom-kolom ini nanti sesuai dengan soal yang ibu bagikan nanti di Google Classroom-nya. Oke anak-anak ibu, nah ternyata semua anak-anak ibu ya sudah memahaminya dengan baik. Oke sayang, sekarang pertanyaan ibu. Nah, bukan ada ibu di sini sayang, adakah yang laki-laki ini untuk perempuan? Enggak, Bu. yang belum dipahami dari sini sayang? Dari mulai kita Enggak ada, Bu. teks baca Ada, Bu. sampai kepada ya ini tadi menentukan mana dia pengelompokan kewajiban dan hak anak ibu di rumah. Ada yang mau ditanya dari situ sayang? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Baik. Oke. Nah, dari semua materi, kira-kira mana yang paling disenangi anak ibu? Materi yang mana yuk? Materi mana yang telah ibu sampaikan ini paling dipahami anak ibu dari semuanya? Materi mana yuk?
dan kewajiban di rumah, Bu. Hak dan kewajiban di rumah, Bu. Nanti semua ya anak sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Jadi nanti dipraktekkan di rumah ya. Kewajibannya membersihkan rumah itu salah satu kewajiban. Jadi itu harus dipraktekkan di rumah. Oke sayang Ibu. Lalu Ibu juga mau bertanya. Sudah? Yang paling menarik dari materi yang Ibu sampaikan mulai dari pertama ini yang paling menarik yang mana itu ya materinya? Apakah tentang ini? Apa ini yuk? Yang ada tanda tanya tentang kalimat sarannya. Dapur yang berantakan, Bu. Itu paling menarik. Menarik karena ada gambarnya ya. Oke, baiklah. Oke. Nah, dengan melihat ini dapur yang berantakan, Ibu berharap anak-anak Ibu harus menerapkan kewajibannya di rumah ya. Jika melihat mamanya bekerja, pekerjaan makanan berantakan karena sibuk pegang sana sini, ya anak-anak Ibu berkewajiban untuk membantu merapikannya. Jadi harus ada juga penggunaan kata sarannya. Nah, apa ya kira-kira kesimpulan dari materi bahasa Indonesia kita? Ayo, siapa yang tahu? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Menerapkan hak dan kewajiban. Iya, pintar. Harus Aurel. Good. Hak dan kewajiban. Bu. Iya, mantep, pintar anak Ibu. Kewajiban, Plus ya dari Ibu Pak Bahan. Lalu untuk kesimpulan dari bahasa Indonesianya apa sayang yuk? Coba, siapa yang bisa? Enzel bisa? Yang lain, teman-teman yang lain mana sayang Ibu? Rahel? Michelle? Apa kira-kira kesimpulan kita untuk apa saya? Coba Ivana. Dan kewajiban dilakukan oleh semua orang, Bu. Iya, pinter anak Ibu. Lalu untuk bahasa Indonesianya apa dong sayang? Kesimpulan kita dari kita pelajari dari teks bacaan ini tadi. Nah, ini bacaan yang ini. Nah, ini apa ya? Kira-kira apa ya kesimpulan dari materi bahasa Indonesia kita? Ayo sayang. Siapa yang bisa? Oke, Nak Bia. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah melihat materi bahasa Indonesia kita tadi. Ya. Pertanyaan Ibu, apa kesimpulan dari materi tentang saran kita tadi? Ayo. Siapa yang bisa sayang? Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari teks bacaan tentang kalimat saran? Apa kira-kira kesimpulannya sayang? Ya, kesimpulannya apa? Ayo anak-anak Ibu. Ini dia tadi yang ini. Nah, kesimpulannya apa dari teks bacaan kita ini? Bahwa setiap orang melindungi dirinya dari bahaya. Oke, baik anak Ibu ya, pintar ternyata anak Ibu Aurel, mantep ya. Nah, kesimpulan dari teks bacaan kita ini tadi berdasarkan materi kita tentang ini kalimat saran ini ya, tentang di sini ya anak Ibu bisa menafsirkan mana kalimat saran ya diungkapkan anak Ibu dengan percaya diri tadi. Oke, berarti kesimpulannya kita tafsirkan bahwa dari bacaan ini tadi, ya ini bacaan ini tadi, maka kita dapatkan kesimpulannya bahwa sebaiknya Udin dan Mutiara, bagaimana sayang? Udin dan Mutiara belajar orang yang lagi susah, Bu. Lalu yang kedua itu apa? Yang kedua kesimpulannya dari bacaan kita yaitu Alangkah baiknya bersyukur hati akan senang. Anak-anak Ibu ya.
Sebaiknya Udin dan Mutiara belajar melihat orang yang lebih suka, lalu kita harus ya alangkah baiknya kita bersyukur ya, dengan bersyukur hati akan senang. Oke anak-anak Ibu. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke. Nah, sudah? Oke ya. Nah, untuk materi kita besok ya, dipelajari anak-anak Ibu di pembelajaran 6, halaman berapa itu ya? Pembelajaran 6. Ayo, pembelajaran 6, halaman berapa? Ya, itu besok materi pembelajaran kita ya. Jadi Ibu harap semua anak-anak Ibu belajar ya di pembelajaran 6 untuk materi berikutnya. Jadi apa-apa yang tidak dipahami anak Ibu setelah dibaca nanti di rumah halaman 39 ya, pada Oke sayang Ibu. Oke sayang Ibu. Ya, Bu. Oke. Nah, ya Bu. Sekarang doa penutupnya. Tadi doa penutup itu si Joel si Jose, tapi Jose belum masuk karena keluar masuk tadi kita nak ya. Nah, siapa di antara anak-anak Ibu yang ada di sini? Kita di sini ada beberapa orang yang memimpin doa penutup kita. Ayo, siapa yang bisa? Cantika bisa mimpin doa, nak? Oke, Denzel. Denzel, doa penutup. Denzel, mana Denzel, sayang? Oke. Ambil sikap berdoa. Ambil sikap berdoa biar anak kita Denzel memimpin doa penutup. Ayo, sayang. Silakan dimulai, sayang Ibu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah memberkati kami sampai saat ini. Sekarang kami sudah selesai pembelajaran. Kiranya Engkau lindungi kami sampai seterusnya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak Ibu, terima kasih sudah ikut ya bergabung dalam kegiatan web meeting kita. Oke anak-anak Ibu, see you, bye-bye.